Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SAFI Guard Kamen Rider Zin setelah yang satu ini. Oke, sudah lama banget kita nggak nge-review figur dengan background asap-asap seperti itu. Komen di bawah nih mana yang rindu dengan review yang seperti ini. Oke, kali ini kita akan coba review SAFI Guard Kamen Rider Zin. Dan ini saya dapetin di harga 1.380.000 kalau nggak salah kemarin. Dan ini masih MISB atau masih baru. Dan kenapa saya random banget? Sebelum-sebelumnya saya udah nggak pernah review Gits lagi. Tiba-tiba saya kepikiran pengen nge-review SAF Kamen Rider Gits lagi. Dan ini adalah si sponsornya, yaitu adalah Kamen Rider Zin. Kita coba review dari packagingnya dulu ya. Oke, tampilan dari packagingnya terdapat Kamen Rider Zin yang sedang memegang laser razor. Dan di sini ada logo dari Bandai berwarna biru, Tamashii Nation, dan juga ada logo dari Kamen Rider Gits. Ada juga logo dari Kamen Rider Zinnya kayak gitu. Di bagian sampingnya ada penampakan secara utuh dari Kamen Ridernya seperti itu. Di bagian sampingnya lagi adalah lanjutan dari sisi depan yang seperti biasa. Di bagian belakang ada beberapa pose keren dari si Kamen Rider rubah ini. Dan di bagian bawah kira-kira seperti ini. Di bagian atasnya ada tulisan dari DGP kayak gitu. Dan baiklah, langsung saja kita unboxing SAFI Guard Kamen Rider Zin. Oke, yang pertama mendapatkan senjatanya yaitu adalah laser rise kayak gini. Gila, ini detailnya cakep parah, dan dimana itu sudah ada stiker di bagian dalamnya kayak gitu. Detailnya parah banget ini Bandai bikin. Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini, kosongan aja. Dan itu kayak ada logo Gits ya. Ya kan, kayak ada logo dari ID core-nya si Gits. Kalau teman perhatiin baik-baik tuh ada tuh di bagian dalamnya kayak gitu. Lalu mendapatkan dua part tangan. Pertama, part tangan yang berbeda kayak gini, kiri dan kanan. Yang satunya berwarna putih, yang satunya berwarna hitam, dan juga ada biru metalik kayak gitu. Di bagian telapak tangannya kira-kira kayak gini, mantap. Lalu ada part buat memegang senjatanya kayak gini, kiri dan kanan berbeda. Dan yang terakhir ada part tangan kepal aja seperti ini. Dan baiklah, langsung aja kita masuk ke Kamen Rider Zin. Oke, dan inilah dia figurnya, masih berplastik teman-teman, artinya masih segel dia. Coba kita lihat lebih dekat lagi untuk figurnya dari atas sampai ke bawah seperti biasa, oke? Oke, pertama di bagian kepalanya, ini kepalanya nggak simetris sih, dimana yang bagian kanan itu lebar banget bagian ininya. Bagian sampingnya juga kira-kira seperti ini. Tapi yang bikin cakep itu adalah di bagian visor matanya sini. Visor matanya benar-benar sampai ke belakang kayak gitu, dan clean banget, indah banget kalau saya ngelihatnya seperti ini. Kalau saya perhatiin di bagian mulutnya ini, dia itu kayak pakai apa sih yang buat ngirup itu kalau buat perenang itu? Iya nggak? Ada yang sepemikiran nggak? Kira-kira di bagian mukanya seperti ini detailnya, di bagian belakangnya kira-kira seperti ini detail di bagian kepalanya. Saya suka di bagian biru metaliknya sih, finishingnya ini memang benar-benar cakep banget. Berasa matanya itu sampai ke belakang karena warna biru di visornya dan juga warna biru di bagian belakang ini itu hampir mirip warnanya. Finishing dan pennya bagus banget untuk bagian kepalanya. Oke, yang bagusnya lagi di bagian kepalanya itu ada stiker ternyata tuh di bagian tepi-tepinya ini, ya kan, yang bagian ini sama bagian ininya nih. Wih, gila, ini detailnya sampai segininya. Saya bakal nggak begitu merhatiin di filmnya tuh teman-teman, bisa lihat detailnya kira-kira seperti itu di bagian atas kepalanya kalau kita lihat kayak gini. Oke, detail di bagian dadanya kira-kira seperti ini, ada warna biru metalik lagi, dan ini unsimetris tapi keren sih, ya kan. Saya ngerasa kayak ada gradasinya antara warna ungu dan juga warna biru di bagian belakangnya. Ini detail yang kayak gini yang nggak bakal bisa kita lihat secara dekat kalau kita nonton filmnya, ya kan. Oh, ternyata nih ada lagi yang bikin keren nih. Yang saya suka cat di bagian ini nih. Cat di bagian pinggangnya ini agak aneh, tapi cantik. Tuh, dimana yang belakangnya berwarna ungu, pas ke depannya dia warnanya biru. Ya kan tuh, dia benar-benar ungu lalu pindah ke biru. Ini gradasinya cakep parah sih. Di bagian belakangnya juga nih. Di bagian ininya nih.
yang garis nih, ini juga gradasi nih, warna biru ke warna ungu. Ih mantap sih ini, spektrum warnanya cakep nih. Gila ini keren banget, simple aja sih figurnya. Lalu di bagian perutnya kira-kira seperti ini aja. Untuk drivernya dia karena pakai pistol berubahnya, jadi nggak butuh belt yang besar-besar kayak gitu. Di bagian pinggangnya kira-kira seperti ini, dan di bagian pangkal pahanya kira-kira seperti itu, ada titik hitam, ada minor dari Bandai kayak gini. Di bagian belakang kira-kira detailnya seperti ini. Yang saya suka tuh warna birunya sini. Warna birunya itu dari biru ke ungunya ini yang cakep parah. Saya baru tahu ada detail, ada warna yang kayak gini di Kamen Rider Zin, karena saya nggak begitu merhatiin kalau udah nonton filmnya kan. Kita tahu aksinya aja, tapi pas dia megang SAF-nya kita baru tahu kalau ada hal-hal yang kayak gitu. Detail di bagian kakinya parah banget, warna putihnya kayak gini. Oke, cakep. Di bagian sepatunya kira-kira detailnya seperti ini. Oke, dan di bagian tangannya ini warna ungu full kayak gitu. Di bagian sini dia polos seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Saya baru tahu kalau ada warna ungu biru gitu, gradasi warnanya cakep parah sini. Apalagi kalau dia disandingin dengan Geats nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita coba artikulasinya ya. Kita coba di kepalanya dulu. Untuk kepalanya ini dia bisa nunduk sampai sini aja. Oke, nggak bisa nunduk malahan dia. Kalau didongakin dia sampai sini untuk didongakin. Kalau ke kiri dan ke kanan dia kayak gini, agak sedikit seret sini. Ini kepalanya ini agak sedikit susah untuk digerakin, tapi ya normal aja sih ini. Oke, bagian shoulder kiri dan kanannya ini cuma bisa digini-giniin aja nih. Tuh, bisa kayak gini aja. Dan kalau kita bentangin tangannya ini agak sedikit susah karena kehalang di bagian ininya nih. Oke, kalau diperputar 360 derajat sih otomatis nggak bisa karena kehalang ini. Kalau ke belakang kira-kira tangannya sampai sini aja. Kalau ke samping dia malah nggak bisa kayak yang tadi saya katakan. Oke, bicepnya bisa diputar seperti ini. Bagian sikunya kita coba lihat sampai mana lekukannya ya. Oke, sikunya cuma sampai sini aja dan nggak bisa diputar-putar lagi. Bagian tangannya seperti biasa bisa diputar kayak gini. Oke, torsonya bisa ditundukin sampai semana nih. Oh, sampai sini aja untuk torsonya. Kalau untuk mendongak, dia sampai sini aja nih. Oke, bagian torsonya cukup lumayan sulit karena kalau ditundukin nggak bisa nih. Oke, kayak gini kira-kira. Bagian pangkal pahanya bisa diputar kecil-kecil aja kayak gini. Kalau untuk bentangan kayak gini, ke depan kira-kira seperti ini. Ke samping dia sampai sejauh ini aja. Kalau ke belakang dia, wah ke belakangnya mantap nih. Sampai sini aja. Kalau untuk lututnya bisa ditekuk sampai semana nih. Lututnya bagus nih, tekukan lututnya bagus. Bagian kakinya bisa diputar 360 derajat kayak gini, dan pivotnya bisa dimainkan kayak gitu. Oh, telapak kakinya saya belum review ya. Telapak kakinya keren parah sih ini, sumpah ini. Oke, berarti Zin ini color chartnya itu berwarna ungu, biru, lalu ada putih dan hitam. Itu aja sih kombinasi warna untuk figur ini. Ya, artikulasinya yang sangat saya sayangkan adalah di bagian tangannya sih, yang benar-benar nggak begitu luasa memainkannya, karena ini juga ada yang lancipnya. Kalau yang sebelah sini gimana? Nah, sebelah sini bisa nih, karena sebelah sini ada yang lancip kayak gini, jadi tuh nggak bisa benar-benar dimainin. Ya ala kadarnya lah, yang penting kalau hormat bisa lah, tapi agak seram sih, karena bagian ininya mentok parah dia. Kayak untuk artikulasinya ya kayak gitu aja. Tapi sumpah, menurut saya pribadi, Zin ini dia jauh lebih cocok disandingkan dengan Geats. Iya kan? Berasa kayak dia ini yang menjadi second ridernya kalau dijajarin kayak gini. Putih oranye dan juga putih biru kayak gitu. Bener padu dan cocok banget sih mereka berdua ini. Setuju gak teman-teman? Iya kan? Berasa kayak mereka berdua ini ya sama, masih satu konsep dan kayak main rider dan juga second rider kayak gitu. Oke, ini keren sih. Kalau disandingin ini keren banget. Oke, ini saat saya jajarin dengan Geats secara seutuhnya kayak gini. Cocok banget kan mereka berdua disandingin kayak gini kan? Nah, itu dia review kita untuk SAE Figuart Kamen Rider Zin. Gimana menurut teman-teman untuk figur yang satu ini? Ini benar-benar cocok banget dan serasi banget kalau disandingin dengan Kamen Rider Geats, karena memang konsepnya masih sama. Kalau nggak salah jenis hewannya kurang lebih sama ya. Rubah dan juga Takuni. Rubah juga, iya nggak sih? Iya kan? Dan ini memang benar-benar cakep sih figurnya, futuristik dan juga mantap untuk dikoleksi lah, terutama untuk para fans dari Kamen Rider Geats. Kalau menurut saya sih ini 8/10 sih. Mentoknya ada di artikulasi di bagian tangannya yang agak sedikit terbatas. Tapi untuk seluruhnya ini oke, dan nggak masalah untuk figurnya. Walaupun ada minor sedikit di bagian pangkal pahanya, itu bisa ditutupin pakai cat titik aja. Oke, skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, saya akhiri videonya. Next kita review apa lagi nih? Ada yang mau request review apa? Komen di bawah ya. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.